Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan kita yang terbebas dari corona, semoga Allah senantiasa berikan yang terbaik bagi kita. Sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita bersama-sama membaca doa. Semoga ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kita akan membahas tentang dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Kenapa kok saya pilih kupu-kupu? Karena kupu-kupu itu asalnya dari ulat menjadi kepompong sehingga menjadi kupu-kupu yang indah. Semula dibenci, setelah menjadi kupu-kupu maka disenangi oleh anak-anak. Oleh karena itu mari kita dengan belajar online, belajar melalui internet ini tidak boleh putus asa. Kita harus senantiasa semangat untuk belajar. Ingat, di peta konsep ini apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama di situ adalah membaca dan menghafal Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian yang kedua, memahami Quran surat Ar-Rahman dan Al-Mujadalah. Hanya satu ayat dan Al-Mujadalah pun juga satu ayat. Apa harapannya di dalam pembelajaran kali ini adalah menerapkan perilaku cinta ilmu pengetahuan. Mari kita bersama-sama membaca surat Ar-Rahman. Dalam urutan surat ini 55 ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqdaris samawati wal ardi fanfudhu. La tanfuduna illa bisultan. Nah, Shadaqallahul azim. Ini membaca surat Ar-Rahman. Kalau bisa nanti dihafal. Ini kan hanya satu ayat. Nah, contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqdaris samawati wal ardi fanfudhu. La tanfuduna illa bisultan. Shadaqallahul azim. Nah, bagaimana bisa? Bisa. Kalau perlu nanti satu ayat. Nah, ya ma'syaral jin, wahai golongan-golongan jin wal insi dan manusia. In istata'tum an tanfudhu, jika kamu mampu antamfudu untuk menembusnya min aqtaris samawati dari sekitar langit, menembus langit-langit, wal ardi dan bumi, famfudu, hendaklah kamu tembus. La tamfuduna illa bisultan,
kamu tidak akan bisa menembus kecuali dengan kekuatan. Nah, ini nanti contoh seperti itu cara menghafalnya, yaitu dengan cara pejam mata, jangan melak-melak betem. Nah, ya. Ini contoh banyak. Yang kemarin Asmaul Husna sudah bagus, banyak yang hafal. Alhamdulillah. Berarti anak-anak kelas 7 sekarang semuanya jempol. Nah, ya. Berikutnya kita membaca surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Kalau dalam surat, susunan suratnya urutan yang ke-58. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Nah, ini. Nah, Pak, bagaimana saya hanya hafal satu surat, satu ayat ini boleh. Nah, kalau dua-duanya lebih baik. Kenapa? Agar supaya kita juga dengan cara kita ulang-ulang membaca Al-Quran, insya Allah pahalanya akan mengalir pada kita. Satu huruf akan dibalas oleh Allah 10. Nah, ini berapa huruf ini sudah? Nah, ya. Nah, kalau kita ulang-ulang berkali-kali, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Oleh karena itu, tidak usah khawatir yang kalian mampu untuk menghafal surat Ar-Rahman atau Al-Mujadalah. Pilih salah satunya. Yang bisa dua-duanya, alhamdulillah. Nah, ini arti kosakata satu persatu. Ya ma'syarah, wahai golongan al-jinni wal ins, jin dan manusia. Ini stata'tum, jika kalian sanggup antamfudu untuk menembus min aqtaris samawati wal ard, min aqtari dari sebagian penjuru as-samawat wal ard, langit dan bumi. Famfudu, maka tembuslah. La tanfuduna, kalian tidak akan menembusnya illa bisultan, kecuali dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana? Ya, bagaimana kita bisa dekat kepada Allah, yaitu dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, yaitu jangan sampai meninggalkan sholat. Karena sholat itu adalah ibadah sebagaimana kita berdialog kepada Allah. Sarana kita berbicara, sarana kita memohon kepada Allah dengan sholat. Yang kedua, di surat Al-Mujadalahnya. Nah, ini kosakatanya. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, yang mereka beriman. Amanu, yang beriman. Idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, tafassahu, berlapang-lapanglah kalian. Fil majalisi, di dalam majlis, di dalam satu tempat. Fafsahu, maka berlapang-lapanglah. Unshuzu, berdirilah kalian. Fanshuzu, maka hendaklah berdiri. Yarfa'illahu, Allah Subhanahu wa taala mengangkat minkum, di antara kamu sekalian, utul ilmah, orang-orang yang berilmu, darajat, beberapa derajat, bima ta'malun, dengan apa yang kamu kerjakan. Khabir, Allah maha
teliti. Nah, ini artinya mufradat atau satu kata yang diterjemahkan dalam per lafaz. Di dalam surat Ar-Rahman, apa yang kita ambil hikmah atau kita ambil pelajaran di surat Ar-Rahman? Yang pertama, dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui benda-benda langit. Contoh, bisa mengetahui yang namanya Saturnus, Venus, matahari. Nah, itu adalah benda-benda yang di langit. Dengan cara apa? Belajar. Yang kedua, dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat menjelajahi angkasa raya. Nah, sudah masuk ke bulan, sudah ada. Ya, ada sudah. Yang masih belum ini ke matahari. Kalau ke matahari langsung terbakar sudah itu panasnya di bumi seperti ini, apalagi yang bisa masuk ke matahari. Nah, yang ketiga, dengan ilmu pengetahuan manusia mampu menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuak. Nah, contoh kalau ke atas itu ada pesawat, kalau ke dalam laut itu ada kapal selam. Sampai-sampai manusia bisa menyelam, bisa terbang. Ini kenapa? Karena adanya ilmu pengetahuan. Nah, di dalam hadis Nabi juga dianjurkan atau diwajibkan bagi umat Islam, yaitu apa? An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rawahu Ibnu Majah. Nah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang disabdakan oleh Nabi? Talabul ilmi faridatun. Mencari ilmu, menuntut ilmu itu wajib hukumnya ala kulli muslimin, setiap orang-orang Islam. Jadi kalau ada anak yang tidak mau sekolah, ada anak yang tidak mau belajar karena ada daring, karena online ini, nah itu salah. Berarti tidak mengikuti anjuran-anjuran Nabi, perintah-perintah Nabi. Ya, ini di dalam kitab Imam Syafi'i juga ditegaskan bagaimana menuntut ilmu itu penting. Nah, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Nah, barang siapa, artinya ini kalau tidak lebih jelasnya, man aradad dunya, barang siapa yang ingin dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka hendaklah dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu dunia. Contohnya ilmu dunia apa? Matematika juga ilmu dunia. Bahasa Inggris juga ilmu dunia. Nah, kalau tidak bisa menghitung, akan dibohongi oleh teman-temannya. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi, dan barang siapa yang ingin akhirat fa alaihi bil ilmi, maka hendaknya dengan juga belajar dengan ilmu. Bagaimana caranya untuk kita menuju akhirat dengan baik? Pelajarilah ilmu agama dengan sebaik-baiknya dan diamalkan. Nah, ini penting sehingga doa kita itu terkabul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sehingga apa? Kita di dunia ini dalam keadaan baik, di akhirat dengan keadaan baik. Ini harapan kita. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Caranya kita mendapatkan ilmu pengetahuan itu seperti apa?
Nah, Imam Ghazali sudah memberikan nasihat dan mengisyaratkan kemudahan dan kesuksesan hidup baik di dunia maupun di akhirat dapat dicapai oleh manusia dengan cara berbagai cara yang harus kita tempuh atau strategi yang harus kita lalui. Yang pertama, ini kalau bahasa Arabnya, akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin, sa'umbika an tafsilha bibayanin, zakaun, wa hirsun, wa jtihadun, wa bulghatun, wa suhbatu ustadin, wa tulu zaman. Artinya, saudaraku, engkau tidak dapat ilmu kecuali illa bisittatin, kecuali dengan 6 syarat. Sa'umbika an tafsiliha, yaitu akan saya jelaskan dengan penjelasannya, bibayanin dengan sempurna. Apa saja di situ? Harusnya zakaun, cerdas. Nah, pikirannya cerdas. Wahirsun, dan kemampuan yang kuat, semangat. Nah, wajtihadun, dan sungguh-sungguh. Nah, bersungguh-sungguh apa dengan semangat beda? Agak sama. Bersungguh-sungguh, wajtihadun, sungguh-sungguh. Yaitu tidak bisa diulang lagi. Tidak bisa diulang lagi. Wa bulghatun, dan pembekalan yang cukup. Kalau sekarang harus cukup kuotanya, harus cukup internetnya. Kalau mau belajar internet, belajar melalui internet. Kalau belajar offline, nah ini sangu ini. Pembekalan yang cukup sangu. Nah, kalau kita lapar tidak bisa belajar dengan maksimal. Wasuhbatu ustadin, dan dekat dengan guru. Jangan ditakuti kalau ada guru, didekati. Pak, Ibu, guru mau apa? Saya bantu. Nah, ini anak yang baik sehingga guru akan alhamdulillah ada yang membantu saya. Nah, ini ya. Watulu zamanin, dan waktu yang lama, belajarnya agaklah lama. Jangan dibalik, sekarang belajar sebentar, gamenya yang panjang. Nah, ngajinya sedikit, sholatnya tergesa-gesa, sekarang diganti dengan HP. Sehingga sekarang banyak moral-moral, etika-etika, akhlak anak-anak sekarang kurang baik. Termasuk di dalam kita ber-WA, ber-Facebook, bersosial media di internet, hati-hatilah karena itu akan mempengaruhi pada hidup kalian. Berikutnya, apa saja yang terdapat di surat Al-Mujadalah, kandungannya serta hadis terkait. Nah, ini yang kedua tadi, surat Al-Mujadalah, yaitu menjelaskan keutamaan orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan. Ini artinya tingkatan orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan itu akan berbeda dengan orang yang tidak mempunyai ilmu. Nah, ini sebuah mutu. Keimanan seseorang yang tidak didasari atas ilmu pengetahuan tidak akan kuat. Nah, begitu juga sebaliknya, orang yang berilmu tetapi tidak beriman, ia akan tersesat. Sehingga banyak sekarang ilmunya tinggi, akhlaknya tidak baik. Nah ya, pinter tapi akhlaknya tidak baik. Kenapa? Karena imannya masih kurang. Berikutnya, bagaimana Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita untuk menuntut ilmu. Nah, ini etika dalam mencari ilmu antara lain, nah ya, mencintai ilmu yang sedang dipelajari. Nah, kalau sudah mencintai, menyenangi, nah, pasti akan senang. Gurunya saja dibenci, apalagi ilmunya nanti. Nah,
Ini yang repot ya. Oleh karena itu, cintailah ilmu yang sedang dipelajari. Jangan menggerutu terlebih dahulu. Menghormati orang yang memberikan ilmu, yaitu guru, ustadz, ustazah, ya, kiai. Nah, hormati, bukan dihormati disembah, tetapi apa? Apa yang dia lakukan kita tiru yang baik. Kalau ada yang jelek, maka kita bisa menegurnya, menasihatinya, atau menyapanya dengan baik. Nah, ini. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraan saat guru sedang menjelaskan. Kalau sekarang tidak ada yang memotong. Kenapa? Karena tidak ada yang rame. Karena hanya rekaman. Nah, ya. Namun nanti di semester genap, mudah-mudahan Allah mengangkat corona ini sehingga kita bisa bertemu, bertatap muka. Caranya bagaimana? Tidak memotong pembicaraan saat guru menjelaskan. Bagaimana cara kita itu memotongnya? Angkat tangan terlebih dahulu. Bapak, Ibu Guru, saya mohon tanya. Boleh? Nah, kalau boleh, maka silakan kalian ngomong, kalian bicara ya. Yang keempat, mendengarkan penjelasan guru dengan serius. Nah, kalau sekarang kemungkinan ada yang makan-makan, ada yang minum-minum, ya tidak serius. Yang penting tinggal di setel YouTube-nya, diputar YouTube-nya. Nah, ya anak sekarang anak yang canggih sehingga hanya dengan YouTube, hanya dengan HP kita bisa belajar. Ya, nah, sip. Berikutnya. Tugas. Nah, ini sudah terakhir ini. Kalau sudah tugas, berarti kalian sudah memasuki tugas yang pertama. Jelaskan kandungan Quran surat Ar-Rahman ayat 33 tadi. Yang kedua, jelaskan kandungan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Tadi sudah. Mengapa manusia wajib menuntut ilmu? Nah, ini alasannya banyak. Silahkan kalian pilih salah satunya. Ya. Yang keempat, bagaimana cara mencari ilmu supaya berhasil. Tadi sudah disebutkan bagaimana cara kita bisa mempunyai ilmu yang bermanfaat. Yang kelima, mengapa manusia harus berilmu untuk melangsungkan hidupnya. Nah, 6. Bagaimana caranya agar bisa menembus langit? Oh, bisa menembus langit bagaimana caranya? Ya, silahkan kalian beri penjelasan, beri tulisan-tulisan mengapa dan bagaimana bisa manusia menembus langit. Yang ketujuh, mengapa orang yang berilmu harus pula beriman? Nah, ini ya. 8. Terakhir, jelaskan perbedaan orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Nah, ini semuanya ditulis di kertas folio bergaris. Nanti jangan sampai ditulis sampai pinggir kiri. Kenapa? Karena di situ akan diplom, dimasukkan di map Mika. Ya, anak-anakku, selamat belajar dalam materi ini. Semoga ilmu yang kita dapat di sini bermanfaat. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita dan mengangkat corona ini secepatnya. Dari Baheru, cukup sekian. Saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih semuanya. Jangan lupa follow sosial media sekolah kita untuk mendapatkan info terkini seputar sekolah kita.